Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pembicara kita pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati seluruh jajaran Badan Pengurus Harian IMETA Sumsel pada pagi hari ini dan juga seluruh anggota IMETA Sumsel yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada acara kita yang luar biasa pada hari ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat, dan hidayahnya kita masih dapat diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di sini secara virtual Zoom meeting tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat selalu tercurah kepada beliau dan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak banyak yang saya sampaikan daripada kata sambutan ini. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Departemen dari Dalam Negeri yang telah menghadirkan acara yang sangat luar biasa ini, yang sangat bermanfaat insya Allah bagi kita semua melalui kelas seni dan musik ya kalau nggak salah ya Gi ya. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri yang sudah mau ikut tergabung langsung memberikan sharing serta pengalaman-pengalamannya di bidangnya masing-masing yang insya Allah bakal mempunyai manfaatnya tersendiri bagi IMETA Sumsel secara keseluruhan. Dan harapannya untuk seluruh partisipan yang hadir pada pagi hari ini itu bisa memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan baik, memperhatikan dengan catatan-catatannya tentu saja. Semoga apa yang bisa kita dapatkan nanti itu bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Harapannya acaranya 1x5 dan saya ada kesimpan juga di Unpainters. Wah, keren. Semangat terus ya, Kak. Terima kasih. Ya. Oke, langsung saja nih Kak, mungkin teman-teman di sini udah nggak sabar buat dengerin materi dari Kakak. Jadi langsung saja kepada Kak Dwi, waktu dan layar disilakan. Untuk share screen bisa dari untuk share screen-nya dari Sri Octavia atau dari saya? Oke Kak, sebentar ya Kak. Baik. Oke, udah kelihatan Kak share screen-nya? Ya, sudah terlihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua dan moderator yang sudah memberikan waktunya untuk saya, serta panitia yang sudah mengundang saya ke acara IMETA Sumsel dan Art Class Part 2 dengan tema berkreasi Make It Easy. Di sini saya akan membagikan sedikit materi tentang seni lukis. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya, mungkin bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuriana, saya merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2020. Sekarang saya usianya 20 tahun, dan kesibukan saya sekarang menjadi seorang entrepreneur di bidang seni lukis.
Dan di situ ada tertera berbagai media sosial saya. Apabila teman-teman ingin bertanya mengenai materi yang nanti saya sampaikan dan kurang jelas, bisa DM saya atau WhatsApp saya di nomor yang sudah tertera. Dan ada Instagram dan juga TikTok. Di situ bisa di DM aja. Dengan senang hati saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan materi tentang seni lukis. Jadi, apa sih itu seni lukis? Selanjutnya. Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa dua dimensi. Walau memiliki dasar pengertian yang sama dengan seni rupa, seni lukis memiliki arti yang lebih karena seni lukis merupakan sebuah penggabungan dari yang lebih utuh dari sekedar menggambar. Jadi seni lukis itu berbeda ya dengan menggambar. Teman-teman pasti bertanya-tanya apa perbedaan dari melukis dan menggambar. Seni lukis dan menggambar itu berbeda. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan dari seni lukis dan menggambar. Saya dilanjut. Jadi teman-teman, perbedaan menggambar dan melukis yaitu melukis dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan painting. Suatu kegiatan mengolah medium dengan tujuan memperoleh kesan tertentu. Medium atau media lukis dapat berupa apapun, banyak sekali, seperti kanvas, kertas, papan, karton, pengerjaannya juga dengan cara mengoleskan cat dengan berbagai corak dan gradasi. Jadi lukisan itu bisa berbentuk tekstur, juga bisa berbentuk halus saja seperti itu ya, goresan-goresan warna dengan berbagai jenis gradasi dengan teknik pembuatan yang bermacam-macam gitu. Dan untuk menggambar sendiri dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan drawing, yaitu kegiatan membentuk imajinasi menggunakan berbagai alat dan cara. Menggambar bisa diartikan kegiatan membuat isyarat tertentu pada sebuah kertas atau benda sesuatu gitu ya, bisa kemasan, bisa tisu, bisa apapun itu, dengan cara mengolah goresan menggunakan alat yang dipakai. Alat yang dipakai ini bisa bermacam-macam sekali, bisa pensil, bisa pulpen, bisa spidol, dan lain sebagainya. Kapur juga termasuk menggambar ya. Dan subjek dari menggambar ini bisa berupa tampilan realistis yang terjadi dalam kehidupan alam. Kalian bisa menggambar alam, menggores-goreskan pohon gitu, kayak kalian menggambar pohon dan lain sebagainya gitu, buah dan pemandangan dengan goresan-goresan seperti itu. Atau bisa juga semi realistis dari sketch. Lagu apa ya? Kalau di nggak tahu sih, random aja dengerin lagu yang ada di playlist Spotify. Oke, kalau lagu kesukaannya nih Kak, kalau boleh tahu lagu apa ya Kak? Lagu ini kali ya, yang sekarang lagi sering didengerin itu lagunya Vidi Aldiano, lagu terbarunya Salam Kenal judulnya. Wah, keren. Sorry Pia, itu masih di mute kayaknya. Oke, maaf. Keren-keren banget ya, Kak. Langsung saja ini mungkin kita sapa dulu Kak Dava selaku pemateri pembicara kedua kita dalam IMETA Art Class kali ini. Halo Kak Dava. Halo Kak Sri Octavia. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Teman-teman juga semoga baik ya. Alhamdulillah. Kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Kak? Boleh sharing sama kita-kita? Oh iya, kebetulan akhir-akhir ini kan kampus aku masih baru selesai UAS. Jadi kemarin juga barusan selesai UAS, sama ada kayak kebetulan aku juga ikut ngurusin orientasi kayak ospek-ospeknya adik tingkat gitu kemarin semingguan. Tapi sekarang udah selesai semua, jadi makanya bisa berkesempatan buat ngisi di seminar ini. Gitu. Alhamdulillah, semangat terus ya Kak.
Oke, langsung saja kepada Kak Dava untuk menyampaikan materi seni musik dalam hal ini. Langsung saja kepada Kak Dava, waktu dan layar disilakan. Oke. Bisa di share screen itu. Bisa di share screen ya itu materi yang. Oke, harap tunggu sebentar ya Kak. Oke. Oke, langsung saja Kak, boleh. Oke. Oke. Ya. Oke, halo semuanya. Jadi di kesempatan kali ini aku mau memberikan sedikit materi mengenai seni musik. Sebelumnya terima kasih buat Kak Panitia sekalian yang udah memberikan kesempatan untuk menyampaikan ya sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian. Di sini tapi aku nggak akan ngejelasin kayak seni musik secara dasar atau yang teori-teori gimana ya, karena kebetulan aku juga bukan kayak guru musik atau yang gimana-gimana. Cuman ya ada pengalaman lah bisa dibilang di musik. Cuman kalau untuk menyampaikan materi ini kebetulan baru sekarang, jadi ya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Oh ya, sebelumnya aku juga lupa ngasih kayak profile, jadi aku langsung omongin aja. Kenalin, nama aku Dava Zinas Reza, biasanya dipanggil Dava.
sekarang sebagai seorang mahasiswa juga di kampus di Bina Nusantara, itu bisa dilihat ada tulisannya music can change the world because it can change people, yang miring itu. Yang artinya musik bisa mengubah dunia karena musik bisa mengubah orang juga. Itu maksudnya gimana sih? Itu kayak gimana ya? Ya kita bisa lihat kayak orang-orang yang misal mereka pendengar lagu-lagu rock. Biasanya kayak mereka punya kehidupan yang apa ya, bisa dibilang kayak yang lebih keras-keras gitu, atau mungkin jadi kayak kadang-kadang kehidupan seseorang tuh bisa dilihat dari dia dengerin lagu-lagu itu yang gimana. Kadang bisa kayak gitu, tapi ya nggak bisa dijadikan tolak ukur juga sih, cuman kita juga bisa nilai dari situ. Oke, bisa di next. Oke, jadi di sini aku akan menjelasin sejarah perkembangan musik di Indonesia dulu. Kayak dulu itu di Indonesia musik itu kayak gimana sih gitu. Oke, jadi perkembangan musik di Indonesia itu mengalami pengaruh besar pada masa Hindu Buddha. Jadi pada masa Hindu Buddha dulu ya, yang kerajaan-kerajaan itu. Nah, jadi dulu pada masa-masa Hindu Buddha itu musik digunakan sebagai salah satu kegiatan ritual masyarakat. Entah itu ritual mungkin ada kematian seseorang atau penyembahan dan lain-lain gitu. Itu musik digunakan sebagai kayak apa ya? Buat mengisi kayak semacam acara tersebut gitulah. Nah, biasanya tapi musik dulu tuh kayak masih ya belum ada alat-alat musik gitulah. Kayak mereka masih menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh anggota badan, kayak mungkin tepuk tangan atau hentakan kaki. Kemudian bisa juga mereka juga menggunakan alat-alat tertentu yang mereka percaya itu memiliki kekuatan magis gitu. Dan juga biasanya alat-alat musiknya itu dari apa namanya, dari sesuatu yang ada di alam mereka gitu, kayak misal kayu atau mungkin batu dan lain-lain gitu. Nah, salah satunya adalah alat musik bambu yang pada zaman dulu disebut dengan keledi. Jadi keledi itu kayak apa ya? Mungkin itu alat musik tiup. Aku lupa ngasih gambarnya. Jadi kayak alat musik tiup yang jadi ada kayak bambu-bambu jejer-jejer. Nanti kalau ditiup bisa menghasilkan nada-nada gitu lah. Pada zaman Hindu Buddha dulu kayak gitu. Nah, dulu itu juga musik pada Hindu Buddha itu juga digunakan sebagai hiburan untuk kalau ada tamu-tamu istana gitu. Itu biasanya mereka penyambutannya menggunakan musik gitu. Dan kemudian setelah berkembang-kembang, akhirnya muncul kayak gamelan, ada suling dan lain-lain. Itu juga biasanya digunakan buat penyambutan, kayak penyambutan para tamu di istana-istana. Nah, kemudian musik itu mulai berkembang lagi pada masa kerajaan Islam. Ya, jadi waktu itu kayak perkembangan musik itu semakin cepat karena alat-alat musik itu diperkenalkan oleh apa ya, kayak para pedagang-pedagang Arab yang mereka memperkenalkan alat-alat musik kayak alat-alat musik Arab gitu, kayak gambus, rebana, rebab dan lain-lain. Pokoknya yang semacam gambus-gambus gitulah. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kayak alat musik gambus tadi tuh dimainkan secara bersamaan sama biola. Nah, yang kemudian akhirnya campuran itu dinamakan dengan orkes gambus. Nah, kemudian Nusantara itu juga memiliki pengaruh besar gitu pada apa namanya, maksudnya kayak bangsa-bangsa dulu waktu Indonesia masih zaman-zaman kolonial waktu Belanda, itu juga
bangsa-bangsa Barat itu juga memiliki pengaruh besar buat perkembangan musik gitu di Indonesia. Kayak waktu itu dalam masa-masa kolonialisme mereka kayak membagikan berbagai alat-alat musik, kayak ada biola, cello, gitar, terus ada flute, ada ukulele dan lain-lain gitu lah. Nah, kemudian pada masa itu Indonesia baru mulai masuk pada zaman-zaman modern gitu, yang kemudian mereka menciptakan berbagai karya dengan kombinasi-kombinasi alat musik yang dari Barat dan Nusantara itu kayak mereka mencampur-campur. Nah, kemudian ketika masuk era modern itu juga karena efek dari globalisasi mungkin ya, itu berbagai jenis aliran musik itu mulai masuk ke Indonesia. Kayak ada seperti yang kita tahu, yang umum aja itu ada aliran itu, kayak mereka itu kalau misal mereka menyanyikan suatu lagu itu ada suara 1, suara 2, suara 3, itu kayak lagu itu jadi makin indah gitu, kayak tapi menurut aku kayak suara 1, suara 2, suara 3 ini kayak nggak bisa aku nggak tahu sih, cuman yang aku tahu itu kayak mereka ini nggak bisa dipelajarin, kayak itu feeling gitulah dari masing-masing. Kayak kalau dipelajarin itu malah makin ribet gitu, karena aku sendiri juga kebetulan pernah kayak ngajarin temanku suara 2 gitu lah. Ya alhamdulillah kebetulan aku kayak ada feeling gitulah tentang bisa menyanyikan suara 2, suara 3. Jadi terus ada temanku yang dia tuh nggak bisa gitu kayak mengharmonisasiin sebuah lagu, terus kayak aku ajarin itu tetap nggak bisa. Jadi ya mungkin bisa dilatih, jadi kayak latihan feeling gitu ya mungkin ya. Jadi ya begitulah sih. Bisa di next. Oke, udah selesai ya. Mungkin Kak, di sini aku lebih share pengalaman aja ya. Karena kalau materi aku juga nggak terlalu mendalam gitu. Mungkin aku share pengalaman sejauh ini. Kayak aku dulu sebenarnya juga tertarik sama musik tuh mulai kelas berapa ya dulu tuh ya? Kelas 6 SD waktu itu. Kayak aku tuh kayak melihat orang main gitar tuh kayak keren aja gitu. Terus waktu itu kebetulan waktu mau lagi ulang tahun kan, terus sama ayah kayak ditawarin tuh mau kado apa deh gitu. So kayak ya aku pengen gitar gitu lah. Yang akhirnya terus aku dikasih kado gitar, dan kebetulan ayah bisa main musik juga gitu lah. Soalnya aku minta ajarin. Ya semenjak itu kayak akhirnya tertarik gitu lah, kayak wah seru juga ini ternyata. Akhirnya naik ke SMP, aku ikut band. Di SMA apalagi, di SMA itu kayak makin sering ikut kegiatan-kegiatan musik gitulah. Kayak dulu tuh sempat ikut lomba-lomba kayak lomba FLS 2N yang kayak ada solo gitar, terus kegiatan-kegiatan sekolah kayak kegiatan HUT-nya sekolah itu kayak sering dipakai gitu alhamdulillahnya. Terus kayak acara-acara ulang tahun juga pernah, lomba-lomba gitu. Terus akhirnya, tapi dulu aku kayak masih nggak pernah nyanyi gitu loh, kayak masih nggak pede. Terus ya semenjak pandemi kemarin itu sih kayak aku ngerasa kayak aduh masa aku di sini terus sih, kayak rasanya jadi orang yang di belakang tuh kayak agak kurang gitu. Kayak misal dulu aku sempet basicnya kan gitar, tapi biasanya sering juga dipakai di drum sih biasanya. Jadi kayak nggak enak ya kayak di belakang. Terus akhirnya waktu pandemi kemarin aku kayak nyoba-nyoba, ya sebenarnya bukan latihan sih, kayak lebih sering nyoba-nyoba nyanyi gitulah. Dan ya alhamdulillahnya bisa di kuliah ini aku juga ikut UKM band.
tapi aku nggak ambil posisi di belakang gitu, aku ambil yang vokal. Ya awal-awal dulu kayak sempet sempet takut gitulah, kayak kan vokal biasanya mereka yang jadi bisa dibilang kayak yang memimpin gitulah. Jadi ya tapi alhamdulillahnya sekarang bisa bisa terus di istilahnya kayak dipakai tiap ada acara di kuliah gitulah. Dan habis gini juga kebetulan habis ini mau ngisi acara juga nanti jam 3 sore. Jadi ya itu aja sih, sedikit share pengalaman dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain bisa ditanyain ya. Oke, terima kasih Kak Dapa atas materi yang telah disampaikan. Keren banget ya teman-teman, materi yang sangat padat dan juga mudah dimengerti. Terima kasih juga Kak Dapa sudah sharing-sharing sama kita seputar seni musik. Oke, selanjutnya sebelum kita masuki sesi tanya jawab ya, penyerahan sertifikat terlebih dahulu sebagai tanda simbolis dari Meta Artim kepada Kak Dava dalam hal ini akan diberikan oleh Kak Egi Ramadan. Kepada Kak Egi, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Oke, sebelumnya boleh di-share screen. Oke. Nah, mungkin ini dari kami, Kak terima kasih atas ilmu yang telah diberikan mengenai seni musik, bagaimana menulis lagu, dan bagaimana untuk harmonisasi dan lain sebagainya. Semoga dapat diterima, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih juga buat Meta Sumsul ya yang udah memberikan aku kesempatan buat memberikan sedikit ya ilmu lah kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Terima kasih. Oke, jadi di sesi 1 tadi, pembicara pertama yang membawakan materi tentang seni lukis, kita sudah tampung 2 pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan buat Kak Dapa seputar seni musik, boleh langsung saja drop pertanyaannya di kolom chat atau boleh langsung raise hand atau on mic. Oke, izin bertanya, moderator. Oke, lanjut Kak. Boleh. Oke, izin Kak Dava. Jadi itu kan kalau dalam menulis lagu itu, apalagi kalau sudah masuk label kayak sudah recording dan lain sebagainya, itu kan pasti ya ada memang musisi-musisi yang maksudnya seluruhnya itu dia menulis, dia yang jadi produsernya dan lain sebagainya. Nah itu contoh satu. Terus ada lagi yang mungkin dia bisa menulis tapi nggak bisa untuk membuat musiknya. Terus ada lagi yang dia bisa ngedit musik, maksudnya buat musik tapi nggak bisa bernyanyi seperti itu. Nah, untuk pembagian seperti ini Kak ya, pembagian royalti atau copyright seperti itu, untuk hal-hal yang seperti ini gimana Kak ya? Karena sekarang, bukan dari sekarang ya, tapi dari dulu itu kan sering banget ada masalah-masalah di bidang ini gitu, mastering, recording, penulisan lagu seperti itu. Karena ada yang ya contohnya kayak Taylor Swift gitu kan, yang masalah-masalah yang seperti itu. Nah, menurut Kakak untuk pembagian itu tuh seperti bisa dibilang lebih baik seperti apa gitu, kayak apa mungkin yang penyanyi itu lebih besar atau yang ini lebih besar ya, kayak gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Kak Egi. Pertanyaannya kita tampung dulu ya Kak. Oke, buat teman-teman yang lain yang mau bertanya boleh disilakan.
Mungkin kalau nggak ada pertanyaan boleh nanya lagi Kak, moderator. Boleh Kak, lanjut. Oke, izin Kak Dava. Jadi kalau di panggung-panggung Indonesia ini kan kebanyakan soundnya itu kan mengarah ke arah penonton gitu kan, nggak ada yang mengarah ke penyanyinya gitu. Itu kebanyakan. Tapi ada juga yang pakai ear monitor dan lain sebagainya. Nah, tapi yang pada kasus yang seperti yang saya jelaskan tadi, untuk penyanyinya itu gimana Kak ya? Maksudnya dalam mengatur mengatur dinamika dan teknik-teknik seperti itu, untuk hal yang seperti itu gimana Kak ya? Karena nggak ada feedback audio dari untuk ke kita gitu. Karena itu kan bisa mungkin pitching atau ya bermasalah lah seperti itu. Mungkin nggak kedengeran dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Egi atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya terkait seni musik ataupun seni lukis, diperbolehkan. Oh ya, nanti akan ada 2 pemenang door prize buat penanya yang terbaik ya Kak. Jadi boleh nih buat teman-teman semua yang punya pertanyaan, ayo dong ditanyain. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditampung tadi, terlebih dahulu kita akan mendengarkan jawaban dari Kak Dwi selaku pembicara pertama untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi, Kak. Boleh kepada Kak Dwi disilakan. Mungkin terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Kak Syafiriah. Baik, terima kasih kepada Kak Syafiriah yang sudah menyempatkan untuk bertanya. Di sini dia bertanya, kalau menggambar melalui digital termasuk seni lukis atau seni gambar. Dan untuk jawabannya adalah tergantung dari software-nya sama karya yang akan kita buat gitu. Jadi kalian pernah mendengar sebuah aplikasi atau software yang namanya Corel Draw. Nah, di situ Corel Draw itu dari draw-nya itu kan gambar ya. Jadi untuk Corel Draw sendiri itu dikhususkan untuk gambar-gambar seperti vektor, logo, gambar logo atau jadi yang bersifat vektor dan gradasi dari situ tuh sedikit gitu. Kalau untuk lukisan itu sendiri biasanya menggunakan Photoshop atau Procreate. Jadi kalau misalnya kita melukis di sebuah media digital itu namanya digital painting, dan di sana banyak sekali karya-karya yang seperti NFT itu termasuk lukisan digital painting gitu ya. Dan untuk gambar itu sendiri yang seperti saya katakan di gambar logo itu termasuk gambar gitu. Jadi gambar teknik, yang apa teknik itu gambar arsitektur, nah itu kan menggunakan media digital juga, dan itu termasuk gambar juga. Jadi tergantung softwarenya sama karya akan kita buat. Untuk
yang sebelumnya saya sampaikan itu, lukisan itu kan ada yang bertekstur ya, dan untuk digital ini dia tidak memiliki tekstur gitu. Jadi langsung dibuat saja di media digital, namanya juga lukisan. Di situ kalian bisa menyampurkan aliran realisme atau naturalisme, emosionalisme. Nah, itu namanya tetap lukisan gitu. Seperti itu. Terima kasih. Apakah ada yang mau menambahkan gitu? Atau sudah cukup jawaban dari saya kepada Syafiriah? Apakah sudah dimengerti? Baik, terima kasih. Dan untuk pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua dari Kak Egi. Dia bertanya caranya untuk mengatur mood ya, tadi. Kalau cara saya yang pertama itu mencari suasana baru gitu ya, kayak kita mencari teman baru untuk kita berkarya atau mencari tempat baru, termasuk dengan membersihkan area lukis kita gitu ya. Jadi itu juga membantu kita untuk meningkatkan mood dan untuk melakukan, dan yang kedua melakukan hobi lain gitu ya selain melukis gitu. Misalnya seperti saya ada hobi, sebenarnya bukan hobi tapi kesenangan lain dengan belajar tentang ilmu marketing. Nah, itu salah satu hobi saya. Jadi kalau saya sedang bosan ya saya larinya ke situ. Dan yang selanjutnya melakukan hal-hal yang disukai gitu. Kalau misalnya saya itu sambil menyeduh kopi gitu, minum kopi gitu, itu bisa membuat mood naik juga gitu. Mungkin itu sih. Jadi harus mencari suasana baru, mencari hobi lain gitu selain itu, dan melakukan hal yang disukai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dwi. Untuk kedua pertanyaan dari Kak Egi mengenai seni musik, boleh langsung saja kepada Kak Dapa untuk menjawab pertanyaan dari Kak Egi. Oke, izin jawab untuk pertanyaan Kak Egi. Yang pertama tadi mengenai itu ya, royalti artis-artis itu gimana sih biasanya? Sebenarnya aku juga kurang tahu karena ya bukan artis juga sih. Cuman aku apa ya, mungkin aku bahas dari mungkin kayak orang yang benar-benar menunjang karirnya sendirian gitu, kayak mereka nulis sendiri, terus recording sendiri, nyanyi sendiri juga. Itu biasanya mereka emang lebih apa ya, lebih keras gitu loh, kayak perjuangannya tuh lebih lebih ekstra karena ya mereka harus melakukannya sendirian. Kayak aku kemarin ya nulis sendiri, nyanyi sendiri, cuman untungnya kayak aku ada temen yang mereka yang dia bisa kayak nge-produce lagu gitu lah. Jadi kemarin untuk rekamannya dibantu sama temen. Cuman dulu kayak sebelum aku kenal dia itu sempet kayak ke apa ya, jasa recording gitu lah, dan bisa dibilang biayanya kayak yang cukup mahal gitu loh. Jadi kalau misal kita emang belum punya label kayak yang memang harus masih sendiri, itu emang kayak masih perlu ekstra, jadi emang butuh perjuangan. Nah cuman untuk biasanya artis-artis yang punya label, pembagian royaltinya sih biasanya kayak mereka pasti bikin persetujuan di awal dulu ya, kayak yang artisnya berapa persen, produsernya berapa persen, atau mungkin dia punya penulis lagu sendirinya itu nanti bisa berapa persen. Cuman biasanya kalau penulis lagu biasanya kayak nggak terlalu banyak sih, kayak maksudnya biasanya mereka para artis-artis ini kayak mereka nulis lagu sendiri gitu loh, jadi kayak penulisnya mungkin kayak cuman bantu-bantu gitulah. Jadi biasanya mungkin harusnya untuk artisnya biasanya lebih besar sih dibandingkan kayak produk label rekamannya sendiri. Jadi apa ya, harusnya mereka pasti bikin persetujuan di awal gitulah. Kayak aku kemarin rilis lagu di Spotify itu aku pakai salah satu distributor namanya Net Release gitu loh.
Nah itu mereka juga bikin persetujuan dulu di awal. Jadi nanti di Spotify itu pembagian royaltinya gimana, kayak net release-nya mereka dapat 30%, artisnya dapat 70%. Jadi ya itu sih pasti mereka bakal bikin persetujuan di awal. Cuman aku masih kurang tahu juga karena belum ada pengalaman di situ juga. Nah, terus untuk pertanyaan kedua mengenai itu ya kayak monitor. Mungkin kalau ada sound apa kayak speaker sound yang ngadep ke panggung itu emang buat memonitoring kita kayak biar kita bisa denger suara kita tuh gimana gitu. Cuman kalau untuk yang biasanya ada panggung-panggung yang memang aku juga pernah pengalaman kayak nggak ada sound monitor namanya kayak jadi aku nggak ada apa ya kayak feedback suaraku gimana, terus teman-teman band juga suara bassnya nggak kedengeran, itu kayak jadinya emang hancur sih. Kayak solusinya ya memang harus ada sound monitornya gitu biar penampilannya bisa maksimal. Terus kayak sebenarnya bisa di apa ya, ada solusi lain pakai ear monitor itu yang bisa ditaruh di telinga, itu mereka juga biar bisa penyanyinya bisa kayak dengerin gitu suara-suara dari teman-teman band mereka gitu. Jadi kayak ya cuman emang harus ya nggak ada, maksudnya solusinya ya tetap mereka harus nyediain sound monitor gitulah biar hasilnya juga lebih maksimal. Ya, seperti itu kira-kira kayak gitu. Terima kasih. Oke, gimana kepada Kak Egy? Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, alhamdulillah terima kasih untuk Kak Dava sama Mbak Ana yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Semoga dapat bermanfaat bukan cuma untuk aku pribadi tapi untuk semuanya. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Kak Dwi dan Kak Dava yang sudah meluangkan waktunya dan sudah berkenan buat sharing-sharing sama kita. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah bertanya. Semoga pertanyaannya terjawab ya, Kak. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman semua yang masih off cam boleh untuk mengaktifkan kameranya karena kita telah masuki sesi dokumentasi. Boleh dong buat on cam Kak Syafira, Kak Safta, Kak Dina, Kak Trio, Kak Sandra, Kak Bagus, Kak Nadia. Oke, mungkin aku ambil alih ya untuk dokumentasi. Bersiap-siap, aku hitung mundur, 3, 2, 1. Boleh sekali lagi? Sebentar. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Bagus. Oke, akhirnya kita telah sampai pada rangkaian acara terakhir, yaitu penutup. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan dapat meningkatkan ketertarikan kita terhadap seni, terutama seni musik dan juga seni lukis. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Sampai ketemu di lain waktu. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam kegiatan pagi ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman semua yang udah join buat ngisi absensinya karena sertifikat nanti akan dikirim langsung
ketika kalian sudah mengisi link.